maka berarti salim. Sudah benar, nggak ada yang salah. Salah kalau kita merendahkan orang. Hebat tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Khair 92,7 FM, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan juga Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 92,7 FM Radio Suara Al-Khair, radio berbasis pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Tentunya di edisi Rabu 27 Januari 2021 ya. Bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kami kembali menemani ruang dengar Anda semua di 92,7 FM. Dan sahabat, hari ini kita akan ada program istimewa tentunya bersama-sama orang yang luar biasa di 92,7 FM, dan kita sudah bersama orang-orang tersebut ya, dengan host yang gak asing lagi di ruang dengar kita 92,7 FM, yaitu Kak Lunui gitu ya, dan juga narasumber kita hari ini yang awalnya dari korban banjir menjadi seorang relawan gitu yang luar biasa. Oke, sahabat, langsung aja nih kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Dan juga buatnya sahabat dimanapun berada, mungkin hari ini kita akan membahas dan menguak apa saja kegiatan juga yang ada di HST, terutama bersama dua narasumber kita. Tapi setelah lagu berikut ini ya, tetap setia mendengarkan Radio Suara Al-Khair 92,7 FM. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa, manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya was-sahbi bala
طوفان الغلا والبلاء والوباء في الدنيا خاصة في بلدنا إندونيسيا. Oke sahabat, kita kembali lagi di 92,7 FM tentunya bersama narasumber dan host kita yang cantik banget. Hari ini sudah tampil di layar kaca kita semua ya. Selamat bergabung juga untuk seluruh sahabat yang baru bergabung di ruang dengar kita 92,7 FM. Dan hari ini acara kita akan dipandu langsung oleh Kak Nunui dan bersama narasumber yang luar biasa yaitu Kak Ica. Langsung aja nih untuk Kak Nunui bisa memandu acaranya biar tambah asik dan juga tambah seru. Terima kasih Ana yang cantik dan imut-imut. Terima kasih. Mari kita sapa dulu nih pemateri kita hari ini ya, narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Setelah berjibaku dengan membantu relawan nih, apa kira-kira perasaannya? Perasaannya tuh senang karena kan bisa membantu sesama Korban ya. korban ya, nggih. Oke, sahabat Al Khair, kita akan tanya-tanya dulu. Ini enaknya dipanggil Ustazah Ica atau Kakak Ica atau seperti apa ya? Kakak Ica aja. Kakak Ica aja. Terserah Bian aja dah. Oke, Kakak Ica, santai aja Kakak Ica. Oh, Kak Ica ya, Kak Ica. Kak, langsung aja ya, Kak. Ya. Oke. Kak Ica bisa diceritakan gimana pengalamannya dulu sebelum kita tanya-tanya seputar kenapa sih mau jadi relawan, kenapa memutuskan untuk rempong-rempong, naik gunung, jatuh-jatuh, terus hampir ke jurang dan sebagainya itu. Kira-kira ceritakan dulu. Ya, awalnya tuh kan ulun tuh kada tahu pada banjir asalnya karena ulun belum di rumah ini sekalinya pas subuh. Pas subuh tuh sekalinya, kenapa nih status orang banyak banjir? Ya Allah, langsung lo mana video banyak sudah masukkan yang digenang tuh kakawanan yang patuh lawan keluarga. Dan terakhir ulun ada melihat status sepupu ulun yang di Odong Payas itu, inya bisi anak 3 Ustazah. Terus Paling ganal tuh TK, yang 2 tuh masih halus-halus. Dan terakhir tuh Sidin memadahi kayak ini, kami lah di sini banjir dan sudah sedada kami naik ke atas sarang burung untuk menyelamatkan. Jadi sarang burung walet berarti? Iya, nggih. Yang bukan layak untuk manusia berarti Iya, ya? nggih. Jadi rasa habis itu hilang lo kontak jaringan hilang serabanya. Jadi mana kakawanan pulang kayak itu yang terdampak banjir daerah Kampung Kadi dan mana-mana lo. Jadi rasa kayak apa ya, ulun di rumah Terpanggil? iya Atau gimana? asalnya lo ya Allah coba bisa mendoakan gitu nah. Coba bisa mendoakan, kada bisa apa-apa, ulun harus kayak apa? Tiba-tiba kawan ulun ada pas masih ada jaringan sekitar jam 10 lah, jam 10 yang hari pertama itu berarti banjir. hari Kamis berarti ya? Ya, nggih. Hari pertama banjir. Iya, hari sudah pertama langsung banjir. turun? Ya. Tapi yang pertama itu kayak ini, kawan ulun hendak kita siapa yang hendak mau empat bemasak gasan korban banjir. Habis itu kita open donasi jar kayak itu. Langsung andak sakanya banyak nih, kawanan juga langsung ke sana. 4 julun, padahal ini beda nih kampungnya 3 kampung dari ulun. Di sana tuh cuma ada 1 orang kawan ulun. Di situ kami memasakiakan makanan gasan korban banjir. Berarti langsung cepat tanggap ya ketika Iya. tahu ada banjir langsung menggalang dana buat bikin Masak-masak. nasi tadi. Iya, nggih. Masakan. Oh, subhanallah luar biasa ya. Jadi awalnya cuman kayak tergerak untuk masak ya, Masak, nggih. untuk bantu bagi-bagi makanan buat yang korban banjir. Nggih. Tiba-tiba terus sampai naik ke gunung itu gimana ceritanya? Ya, Seru banget ceritanya kan sudah 2 hari habis itu loh sudah ada nih listrik sudah hidup 2 malam. Nah 2 malam tuh kan Masya Allah tanpa listrik, tanpa ledeng tuh rasa kayak apa kalau ada kau mau hubungi keluarga siapa-siapa. Habis itu 2 hari habisnya tuh loh sudah bermula listrik kawa di kami, udah kami tuh. Habis itu sekalinya ada kawan ulun mandak pendonasi jagasan korban banjir. Ya. Ulun tanpa pikir-pikir kenapa ulun hendak screenshot, ulun izin. Ja, Reja karanya Rija orang Mandingin. Jadi, Ja, izin screenshot boleh? Hendak men-share kayak tuh. Oh, boleh Cak, dikiriminya juga lo. Sembako serabanya. Karena karenanya hari kedua tuh sudah hari Jumat, rasanya Jumat atau Sabtunya sudah naik Ustazah. Karena melihat videonya. Itu masih lumpur loh. Iya,
kan 4 hari kan banjirnya, hari Iya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ini dalam-dalamnya ya kan. Iya, iya. Hari kelima baru surut, berarti hari kedua sudah naik ke gunung. Hari kedua atau ketiga ulun karenanya sudah memposting video kayak itu nah. Mm-mm. Bis itu, "Ja, anak umpet boleh kah?" "Ya, ayo Cak," kayak itu nah. Oh. Dan ternyata tanggapan kawanan di WA tuh Masya Allah tabarakallah banyak benar kayak itu nah. "Cak, anu ya nitip kayak transfer." Bis itu masuk loh, dan itu habis itu loh, kami datang ke wadah Rija tadi, berkumpulan, dan ternyata di situ ada juga kawan ulun ibu masak tadi. Oh, jadi Nah, bergabunglah, inggih. kolaborasi akhirnya Jadi, ya. Ulun berkawan sama Rija membawa kawannya berkawan, jadi banyak kawan gitu nah. Di sana tuh awalnya Jadi cuma sebenarnya sebelumnya tuh nggak ada komunitas apapun. nggak ada. Itu berarti natural, terbentuknya Iya, sendiri. iya, iya. Oh, seperti Dan di itu. sana tuh orang-orang baru kayak itu nah, orang-orang baru, Orang-orang kawan-kawan. baru yang disatukan karena panggilan kemanusiaan. Iya, di sana tuh cuma ada satu orang lelakian asalnya, Heeh. binian betujuh. Ah, luar biasa kalau Biniannya cuman biniannya 7, laki-lakinya cuma 1. Iya. Gimana ceritanya tuh? Terus gimana teman-teman cowok yang lainnya banyak nggak setelah itu? setelah itu Ya. hari pertama kan kami hari pertamanya kan naik seorang, habis itu yang kedua tuh kami ke mana ya sebelumnya? Ke Datar aja. Bulayak, Oh, Ustazah. Bulayak. Di Bulayak situ kan kami naik ke Batu Tunggal. Nah, luar biasa. Dan di sana tuh jalannya padahal itu pakai aspal, tapi ternyata tertutup lumpur Ustazah. Jadi itu kami turun tuh langsung pakai kendaraan, kami kira kan kada seanu itu. Jadi berapa kali ambles lah. Astagfirullahaladzim. Itu pakai trail nggak sih? Enggak, itu belum. Itu pakai sepeda motor biasa. Sepeda motor metik biasa, metik naik biasa. gunung itu luar biasa, berarti nekat banget ya Ca ya. Iya, Wah, luar biasa, mantap jiwa. Dan saat itu kan ada yang naik bener loh. Nah di saat itu ya nanjak. Tuh ulun rasa drop kayak itu dah. Ulun tuh langsung ucat kenapa Ca? Kayak apa Ca? Terus siapa yang bantu Ca ketika nanjak itu kan kita kan Ada. perempuan kan nggak bisa nanjak banget dengan kondisi jalanan berlumpur. Kalau jalan yang biasa aja kita sudah kesulitan, apalagi itu jalannya berlumpur. Itu alhamdulillahnya kami ketemu lagi relawan dari Kandangan Ustazah. Ketemu Nah di sana relawan ada lagi ya? 4 nggih. Habis itu loh, jadi kakak-kakaknya tuh ada yang lakian Kalvian. Jadi sini ulun aja bawakan pian berjalan aja ke atas, jadi berjalan sampai atas tuh kan sudah rasa jalan kaki ke atas. Jalan kaki lewat lumpur. Itu berapa jam perjalanan, setengah jam atau 1 jaman? Jalan kaki kan kondisinya berlumpur ya? Tapi kendaraan tuh kakak yang tadi Ustazah membawakan sampai atas nggih. Habis itu kan kami ada petumpangan lagi. Tumpangan lagi ada dari relawan, dan itu mobil tuh kawak kayak itu membawa sampai ke atas. Oh, berarti mobil emang yang khusus pegunungan kali ya? Iya, yang bannya besar. Iya. Oh gitu. Seru banget ya, Ca. Tapi 3 orang aja yang di sana, yang lain masih membawa kendaraan Ustazah, mau yang ngikuti di belakang. Oh gitu. Nggih, sampai di sana tuh ya Allah kan sedih kayak itu Ustazah. Rumah-rumah orang tuh pada hancur loh, dan di sana tuh banyak itu di mana tuh TKP-nya, di Batu Alat atau di Batu Tunggal. Batu Bulayak Tunggal? belok kanan. Berarti naik lagi ya? Bulayak naik lagi. Nggih, Bulayak habis itu ada simpang kayak simpang 4 loh, kita ambil kanan. Oh, Batu Tunggal. Belum pernah ke sana sih. Di sana banyak yang larut atau hanyut? Rumah-rumah hancur Ustazah. Jadi rasa banget ya. Melihat kayak itu nah, kayak bayi-bayi lo kayak itu banyak kayak itu nah. Banget. Rumah-rumah hancur. Cuma di atasnya cuma terpal, tinggal yang menutup itu. Ya Allah, rasa kayak apa ya? Berarti rumahnya hanyut atau hancur Ustazah. Bolong-bolong terbawa hancur. arus. Hancur kadada. Tepang pokoknya atap kadada kayak itu nah. Jadi ya Allah, rasa kayak apa ya Allah ya, melihat yang kayak itu loh. Melihat bayi-bayi yang kayak itu nah, mama-mamanya kayak itu nah, kayak apa? Malam itu berarti lah mencekam banget bagi mereka. Kan daerah pegunungan. Kita kan baru dapat kabar jam 12 itu siap-siap daerah Barabai banjir. Mereka sudah mengalami banjir, jadi mereka menginfokan kepada teman-teman di Barabai, tolong ya siap-siap. Tolong siap-siap. Ternyata jam 2 itu airnya sudah sangat deras ya. Dan mereka ada sih baca WA kalau mereka itu naik ke gunung untuk menyelamatkan diri karena di bawah sudah sangat-sangat deras arusnya. Seperti itu kah ceritanya di lapangan? Kalau yang itu tuh kami ke Arangani loh. Karangani itu kan naik daripada Alat ya. Nah, tinggi banget ya. Nah, di sana tuh kan ada kayak rumah ibu-ibu, terus jembatan. Habis itu kami kan wawancara sama ibu itu, Bu. Kayak apa kisahnya, Bu? Jasidin. Cepat banget atau gimana? Deras benar jar Ibu. Kami tuh sudah kalaunya di bawah kan ada yang rumah taka bawah loh. Nah, itu sampai bubungan, kalau rumah Sidin tuh sampai yang lampu sampai tuh apa atap Ustazah? berarti ya? Yang
Plafon. Lain-lain, bukan. Sampai atap. Iya, kalau kayak yang di bawah itu sampai atap sudah tenggelam. Tapi kalau yang atas? rumah Sidin tadi sampai yang listrik itu apa caranya tuh? Yang listrik. Yang listrik itu saja, yang gesan. Apa, Ya itulah. Ya itulah. Ya itulah. Nah, sampai situ Jessidin. Jadi Jessidin sudah sampai sudah dalam kan cepat benar tuh Ustazah. Jadi langsung kami naik ke atas Jessidin. Naik ke tempat yang lebih tinggi kayak itu nah di sana Untuk mengamankan diri berarti ya. ya untuk Karena mengamankan kan diri. mereka punya pengalaman pernah banjir Iya, bandang ya. Jadi sedikit trauma dengan kejadian yang menghanyutkan rumahnya. Jadi mereka memutuskan tidak menyelamatkan harta benda tapi selamatkan diri dulu. Iya. Mengevakuasi diri. Dari wawancara kemarin itu apakah mereka bisa menyelamatkan harta bendanya atau cuma naik badan saja? Ada berpikir lagi saja harta nyawa gini bertangan sudah antara kalau kita antara pasti kita Antara hidup dan mati. iya kan dibertakan tuh yang penting kita dulu kada terpikir lagi harta apapun kan ada aja selembar baju di badan aja ya berarti bawa anak bawa keluarga udah iya aja. Betul banget. Jadi pas waktu itu ya kayaknya harta tuh nggak ada gunanya lagi daripada nyawa kita semua gitu. Betul. Luar biasa Evakuasi perjuangan dulu ya. mereka. Luar biasa. Seru banget ya Ca, kita break sebentar bisa sambil dibukakan tayangan atau mendengarkan lagu. Kita serahkan kepada Ana. Oke, sahabat semua dimanapun ada, tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak program menarik lainnya dan tentunya kita masih sharing-sharing bersama dua narasumber kita dan simak video berikut ini. Tapi jangan lupa jaga kesehatan tubuh, bro. Tenang, aku selalu minum suplemen kok. Mundur lagi, Bim? Iya nih, overtime terus, kejar target. Overtime sih overtime. Tapi jangan lupa jaga kesehatan tubuh, bro. Tenang, aku selalu minum suplemen kok. Tapi ingat, bro. Minum suplemen gak jaminan bikin kondisi tubuh kita fit terus. Malahan, ada yang bikin kita ketergantungan. Wah, benar juga kamu, Dan. Aku mulai ngerasa deh, kalau nggak minum multivitamin, bawaannya males banget. Makanya, terapin pola hidup sehat. Berhenti merokok, jangan lupa olahraga, dan makan makanan yang sehat juga, bro. Iya sih, tapi dari mana makanan sehatnya? Istri aja belum punya. Makanya buruan nikah dong, Bimo. Waspada narkoba yang disamarkan dalam bentuk suplemen kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Khair 92,7 FM, Radio Pendidikan dan Informasi Mencerdaskan. 92,7 FM Radio Suara Al-Khair, Radio Pendidikan dan Informasi Mencerdaskan dan Menginspirasi. Masih bersama Ica di sini. Ca, bisa dilanjutkan lagi cerita serunya, Ca. Apa yang sih yang dilakukan oleh relawan ketika naik ke gunung tadi mau menyerahkan bantuan? Apakah sekedar menyerahkan bantuan atau ikut bantu bersih-bersih atau berikan trauma healing untuk anak-anak yang terdampak seperti apa, Ca? Bisa diceritakan? Kami mengadakan trauma healing itu di Desa Arangani dan itu adalah kunjungan kedua. Kunjungan pertama kami cuma mengantarkan bantuan, habis itu yang kedua tuh tapi ketika naik yang pertama itu kami betakun lagi
Bu Pin apalagi di sini yang diperlukan. Jadi kan di sana tuh ada beberapa rumah yang hancur. Beberapa rumah yang hancur kada ada bersisa lagi Ustazah, tinggal tanah. Berarti tinggal tiang-tiang atau Kan tiang-tiang kosong, cuma tanah rata. Astagfirullahaladzim. Dan di situ ada nenek gitu, nah ada yang masih Nah, ya gimana tuh ibu-ibu yang sudah tua, kakek-kakek yang sudah tua, siapa yang bantu mereka ketika terjadi banjir tadi? Siapa yang angkat? kalau yang nenek itu wajib berjalan, tapi ada satu nenek yang kada tapi mendengar sidin, jadi harus bapak sidin nyaring kayak gitu nah. Ustazah. Dan di sana tuh anak sidin kadang kamu ilangi karena anak sidin di Samarinda di mana kayak itu nah. Ustazah. Oh, Jadi miris banget ya iya, kalau Ustazah. mendengar cerita-cerita pilu mereka ya. Iya, Ustazah. Terus apalagi, Ca? Jadi yang pertama itu kan kami data. Ini yang Bu Pin perlukan apa kayak itu nah. Jadi jawaban sidin kayak rinjing, panci kayak itu nah. Oh, berarti Alat masak, perabotan rumah alat tangga masak, ya? iya bisa terpal, tikar. Itu memang diperlukan karena kondisinya dingin juga ya. Iya Ustazah. Takutnya Terus, kan kalau hujan, kalau kayak pebuahnya namanya kada hujan diberantakan guring kayak itu aja lagi kayak apa kada ada kalau ada kada jadi ada terpal itu sangat berharga banget ya, sangat Iya, diperlukan banget untuk mereka pada saat itu. Iya Ustazah. Ada sih nonton video di Instagram itu terpal mulai berdiri tapi Iya. belum bisa membangun rumah karena emang dananya belum ada ya. Iya, Dan Ustazah. dilihat juga itu banyak banget tumpukan pakaian, Ca, itu kenapa, Ca? Tumpukan pakaian banyak banget kan di situ. Apakah donaturnya itu kebanyakan oper pakaian ke daerah situ atau seperti apa? Kalaunya rata-rata lah yang kami lewati jalan-jalan ke sana tuh lo memang pakaian tuh banyak Ustazah. Tapi kan mungkin karena di sana lo keterbatasan banyu juga, jadi misalnya setiap hari tuh tetap ada yang mencari Ustazah. Jadi kalau itu dibiarkan menumpuk tapi mereka nggak punya tempat penyimpanan ya. Iya Jadi Ustazah. di situ cuman bukan dibuang atau apa ya. Bukan. Karena mereka nggak punya tempat untuk menyimpan Iya, pakaian Ustazah. tadi. Jadi jangan sampai salah persepsi Iya ya. Ustazah. Ada apa sih Instagram yang mengatakan apa gitu. Iya. Tumpukan apa gitu, Iya. bukan tumpukan karena Bukan. mereka nggak bisa menyimpannya. Iya. Mereka sebenarnya pengen, cuman yang mereka butuhkan sekarang itu sembako ya. Ya, sembako. Alat masak, terus tempat perlindungan kayak terpal tadi. Terpal, tikar. Apalagi, Ca, kira-kira? Nah, habis itu lo kami memutuskan untuk 2 hari setelahnya itu menyiapkan apa yang perlu dibawa lagi. Nah, kami ke sana tuh Ustazah, asalnya lo karangan yang pertama tuh kami pakai motor kawan lo yang hilak tuh. Jadi habis itu betakun nih ada warga sana yang turun. Pian dari mana? Kak, dari Arangani. Apa yang jalan kaki berarti? Jalan kaki. Dan berapa jam Kak kalau ke sana? 2 sampai 3 jam. Masya Allah. Sedangkan kami di sana Ustazah sudah sekitar jam 1 siang. Terus kami pikir-pikir, kalaunya kami naik pakai jalan kaki jam 2 jam 3. Habis itu membagi sejam. Habis itu balik sampai bisa ke maghriban gitu nah. Maka diberitakan 2 sampai 3 jam jalan kaki. Astagfirullahaladzim. Habis itu ada kawan ulun tadi bisa menelpon kawannya buat trial. Dan alhamdulillah langsung datang Ustazah dari kawanannya tuh buat trial tadi lah. Datang bantu. Jadi relawan mereka ya. Dan apa sih sangat dibutuhkan banget ya tenaga-tenaga seperti itu, mereka yang biasa dengan pegunungan ya. Sangat diperlukan sekali sampai Kapolres HSC itu juga melibatkan para trial itu ya. Untuk bantu menyerahkan bantuan ke daerah yang tidak bisa terjangkau oleh relawan biasa. Gimana lagi, Ca? Terus yang trauma healing itu kenapa sih harus dilakukan? Apakah kalian juga mendatangkan psikolog ke sana atau seperti apa, Ca? Iya, awalnya tuh sampai sebelum pandiran kawanan lo kita nih ke atas sudah ada barang yang kita bawa, terus apa lagi yuk? Adakah bisi kawan psikolog? Gitu nah. Dan alhamdulillah ada patuhan seikung itu di rumah sakit, Ibu Yana, Kayana di rumah sakit. Terus gimana tanggapan beliau? Habis itu, bisa Sa, kayak itu nah. Langsung dikirimin sini 2 orang. Dan itu Ustazah relawannya ada dari berbagai seikung. Yang seikung dari Amuntai Hakun datang, Masya Allah. Subhanallah, tabarakallah, panggilan jiwa juga ya berarti. Kan dari Amuntai jauh-jauh mau ikut trauma healing ke gunung, luar biasa. Dan dia tuh masih anak kuliah Ustazah, masih kuliahan ya. Oh iya. Psikolog tapi masih kampus ya. Yang satunya sudah lulus, yang orang beraba itu. Jadi semangatnya Pian kalau bisa lah jam 8 sudah sampai di Berbagai, siap jar, Masya Allah. Dan
jam 8 sudah menghadangi di muka stadion, malah peduluinya menghadangi daripada ulun mengambilinya. Udah hulu buan amun teh jadi datang lah. Jadi buan amun teh cuma satu atau dia bawa teman lagi? Satu Ustazah, satu. Sendiri aja dari amun Iya, teh? iya. Luar biasa, mantap jiwa. Tadilah berarti apa? Jiwa kemanusiaannya terpanggil. Terus apalagi yang dilakukan di sana aja? Di sana Ikut dapur umum enggak atau cuma sekedar apa bantu psikologi apa memulihkan atau membahagiakan anak-anak saja atau seperti apa? di sana tuh saat kami datang loh, kami tuh gabungan juga. Ada hanya dari relawan HST bukan kami yang bersembilan tadi, tapi juga Ustazah bukan pasukan trial, habis itu bukan mahang juga anak bergabung sama 2 psikolog. Jadi ke sana tuh rame-rame Ustazah. Hampir 40 orang kami kali itu. 40 orang. Kali Awalnya itu dari beberapa aja ya. Iya, dari Dan beberapa. akhirnya menginspirasi orang lain untuk bisa juga ikut membantu. Wah, luar biasa. Dari gerakan kecil hanya ingin berniat untuk menyediakan makanan untuk yang korban, tiba-tiba langsung turun ke lapangan, itu luar biasa. Great job. Oke, Nabi sudah bisa musikin, Nak? Oh, belum. Cerita lagi, Cak. Apalagi, Cak? Pengalaman serunya waktu naik gunung, apa pernah terjungkang, Cak, atau jatuh atau gimana? Ya, Cerita Ustazah. kita. Ya Ustazah, ulun pernah tergugur dari trial. Itu kan jalan Tergugur jalan jalan itu kan tinggi. jalannya itu kan Ustazah Anjak. anjak terus kan lumpur. Jadi itu jiwa ya Allah, izin mana Ustazah? Sudah tanjakan. Ulun tegugur. Habis itu teteh harap pulang. Gugur teteh harap. Jadi jadi di bahasa Indonesia kan itu apa ya? Terjungkang itu terjatuh. Habis itu terguling-guling lah, Cak. Tading sir apa sih? Ya. Nah, itu Ya, contoh ada foto tuh, Cak. Foto posko peduli. Ya, itu anak-anak yang di Terapingling ya, Cak? Iya, itu kami bersama 2 orang psikolog, Ustazah. Nah, di sana itu yang dari banyak kiri juga itu anak-anaknya ya. Nggih, banyak Ustazah. Dan alhamdulillah ketika kegiatan itu dilakukan banyak yang antusias Ustazah. Masya Allah kan para psikolog itu mengatakan ada Brian gym atau kayak senam-senam kayak gitu atau gimana? Itu game seru. Iya. Kalau awalnya itu kan bahannya menyuruh menggambar Ustazah, menggambar. Semua anak tuh dikumpulkan dalam satu lapangan. Terus habis itu bahannya menggambar Ustazah. Ya. Menggambar. Habis itu kayak diberikan reward Ustazah. Siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju kayak itu. Nah, ada Ustazah 1 orang yang anak tapi ini teloco Ustazah. Ini sudah awaknya tuh imut-imut, lakian gendut. Terus ada kakak-kakak yang bilang kayak ini, Ding, pian kami masukkan ke TV lah. Nangisnya bulik. Ulun gak ada anak dimasukkan ke TV. Awak ulun gak ada muat ke TV ya. Allah. Salah mengartikan Salah berarti mengerti. ya. Iya, Jadi salah hiburan paham. kan anak terlalu polos ya, dia nggak mau dimasukkan ke TV. TV kan cuma kotak seperti Iya, itu. betul. Belum Kan nyampe lagi mungkin Ya, di foto, di video tuh kan dikiranya dimasukkan dari masuk ke orang TV ya. orangnya dimasukkan. Menangis ya Allah mamanya ya Allah, mamanya. Ya lucu banget ya. Dan di sana alhamdulillah anak-anak tuh antusias banget ya Allah, Masya Allah. Dan selain itu relawan dari mana-mana sih jadinya, ada yang selain Amunte ada daerah mana lagi? Itu ada dari Mahang Paku. Oh, Mahang Paku tuh semua laki-laki Ustazah. Wah, luar biasa itu anak-anak Karang Taruna ya? Nggih, bukan trial ya Joto, bukan trial. Yang bukan trial Relawan itu yang kami. warna hijau. Nggih. Stabilo itu kan? Yang hijau-hijau yang ada pegang duren ini ya. Iya. Duren itu musim durennya di atas. Iya Ustazah. Musim duren. Dan kayaknya Kak Ana tahu nih. Ini mana? Kak Ica nih. Ini Kak Ica. Ini Kak Ica nih. Oh iya. Ketahuan. Topi lah. Semangat yang luar biasa ya. Dan di sana setelah kegiatan itu anak-anak diberikan snack kayak itu Ustazah, makanan. Menghibur ya. Dan semua gambar-gambarnya itu dikumpul kepada kakaknya, dibawa kakaknya lagi kayak itu. Nah, buat para kakak psikolog tadi yang mengumpulkan untuk membaca apa yang mereka rasakan mungkin ya. Jadi gambar itu rata-rata gambar apa sih? Gambar banjir atau kayak gimana? Ada yang gambar bunga, kupu-kupu Ustazah. Ada yang sampai-sampailah ada yang anak masih halus tuh nah. Apa ada yang jujurnya kertas nah dicoret-coretnya. Jadi dia mamanya ada papa dicoret-coret, ada papa julun iya yang ekspresi mereka ya. Iya. Seperti itu. Iya. Habis itu diajak main tali juga. Wah, senang banget. Rame-rame lah. Iya, rame-rame. Oke, seru banget ya. Ada lagi? Kita serang ke Ana.
Oke, mungkin kita akan kembali lagi setelah jeda lagu berikut ini. Dan untuk sahabat dimanapun berada, tetap setia mendengarkan Radio Suara Al Khair, radio berbasis pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa, manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'nal ghala wal bala wal Januari yang dikatakan menjadi awal banjir di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Banjir dahsyat yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah meninggalkan luka mendalam bagi warga bumi Murakata. 8.000 jiwa mengungsi. Warga bumi Murakata. 8.000 jiwa mengungsi dan 68.000 warga terdampak atas banjir ini. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Hatakan dan Barabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Haransah, Bupati Hulu Sungai Tengah. Kita Hulu Sungai Tengah mendapat musibah besar, yaitu banjir bandang. Suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Banjir yang tidak kita kira-kira, yang tidak kita sangka, melanda hampir semua di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang sangat parah adalah Kecamatan Hentakan, Kecamatan Batu Benawa, dan Kecamatan Barabai. 3 kecamatan itu hampir lumpuh kegiatan masyarakat. Sebuah cobaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semua komponen pendukung kehidupan lumpuh. Transportasi, informasi lumpuh. Kehidupan ekonomi seperti pasar lumpuh. Alhamdulillah, dengan kebersamaan kita dan kita mendapat bantuan dari tetangga-tetangga kita, di Provinsi Kalimantan Selatan, juga dari tetangga-tetangga kita dari Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Timur, merasakan derita kita, membantu kita, sehingga kita insya Allah berangsur-angsur dapat bangkit kembali. Kita merasakan seandainya ini hanya kita tanggulangi oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan masyarakat Hulu Sungai Tengah, rasanya cobaan ini tidak bisa kita tanggung sendiri. Tetapi seperti kami katakan tadi, berkat kebersamaan, berkat partisipasi dari masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi tetangga yang sedemikian besar, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan bisa melalui cobaan ini.
kepada masyarakat Hulu Sungai Tengah, kami himbau untuk kita bersabar, untuk tabah dalam rangka menghadapi cobaan ini. Marilah kita jaga perasaan kita untuk tidak saling menyalahkan. Mari kita galang kebersamaan kita menghadapi cobaan ini. Dan kita akan bangkit kembali ke depan, menatap kehidupan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma dfa'nal ghala wal bala wal waba fid dunya wassah fi. Oke, balik lagi di 92,7 FM masih bersama Kak Nuni dan Kak Ica di sini. Hai. Dan kita masih bahas tentang seputar pengalaman Kak Ica gitu ya. Lanjut aja nih, Kak Nuni gimana? Oke, kita lanjut lagi ya, Ca. Seru banget tadi pengalamannya untuk jadi relawan, naik ke Arangani, naik ke Bulayak. Terus ada lagi yang lebih tinggi, Ca. Datar aja pernah coba, Ca? Belum. Oh, belum. Ustazah soalnya kan susah Heeh. jalannya. Jadi aku pernah naik ke Datar Ajab, Ca. Itu aja mobilnya tak undur. Mundur. Padahal itu kondisinya apa sih? Belum berlumpur, normal, dan itu harinya nggak hujan. Apalagi kalau misalnya kita dalam kondisi seperti ini bisa-bisa ya tadi 3-4 jam baru bisa naik. Itu pun kemarin karena mobil kita terundur, akhirnya kita minta bantuan masyarakat sekitar untuk ojek penduduk setempat. Alhamdulillah sih ada cowok, ada cowok ya, ada ojek cewek, jadi aman bisa naik. Dan mereka high banget loh naik gunungnya, emang daerah lintasan mereka setiap hari seperti itu. Oke, Ca, lanjut lagi ceritanya, Ca. Gimana pengalamannya jadi relawan di daerah pegunungan tadi? Ya ada banyak sukanya. Gimana juga sukanya? dukanya Ustazah. Sukanya tuh Sukanya kan kita dulu deh. sukanya kan kita bisa membantu, setidaknya membantu orang-orang di sana dan menyalurkan kan donasi itu banyak Ustazah. Alhamdulillah kemarin itu kan di Arangani Ustazah yang merequest panci, rinjing, habis itu tikar, terpal, alhamdulillah sudah kami antarkan yang kegiatan itu saja traveling. Itu yang ada gambar bawa rinjing ya di belakang. Iya Ustazah. Kayak kura-kura ninja jadinya, Cap ya. Nah, itu kan kami supaya nyaman di bawah Ustazah. Jadi sambil mengikat itu sambil tertawaan bahannya dipasang asing-asingnya kalau. Jadi seriusan ditaruh di belakang? Jadi taruh di belakang. Kayak kura-kura Ustazah. ninja ya. Pakai tali rapia Ustazah. Subhanallah, berat banget berarti ya. Ada sekitar 3-5 Iya, rinjing. Iya. Tapi bisa jadi pelindung juga ya. Iya. Tapi itu kami tergantung berat badan masing-masing Ustazah. Kenapa? Jadi bila yang talamak membuat banyak, bila yang talamak sedikit aja. Teruntunglah yang kecil pada saat itu ya, karena cuma itu suka-sukanya lah, rame-rame seru-seruannya. Jadi apa sih nggak kepikiran sedih-sedihnya kan? Ada, karena ramai banget di jalan ya, ada teman-teman yang menghibur. Semangat karena hendak membantu tadi. Dibayar nggak sih, Ca, atau jadi relawan aja? Relawan sukarela Ustazah. Sukarela luar biasa, biar Allah nanti yang membalas dengan pahala berlipat ganda ya, Ca, untuk Amin. semua para relawan baik yang dari lokal ataupun dari luar daerah. Luar biasa nih. Waktu kemarin banjir kan anak sendiri itu 4 hari kan cuman berada di loteng ya, Ca. Itu 4 hari di loteng itu alhamdulillah relawan selalu datang menanyakan sudah makan belum, ja. Itu relawannya ada dari Banjarbaru, Banjarmasin, Samarinda,
Amuntai, Masya Allah. datang loh ke Muntiraya. Muntiraya kan kemarin itu dikenal dengan akses daerah yang daerah sungai kan. Jadi Kampung Kadi, Hepia, Muntiraya sama Bungur itu kan bantaran sungai. Orang nggak berani datang ke situ karena arusnya sangat deras. Luar biasa kan. Tapi alhamdulillah ada relawan yang berani masuk ke tempat kita. Kalau misalnya relawan itu nggak dikirim oleh Allah, kita bakalan kelaparan tuh di loteng. Tapi alhamdulillahnya sih masih ada mie ya, mie instan. Terpaksa dimakan kering loh. Karena nggak ada air gitu Kan buat nggak ada- masak. Kan nggak ada air. Terus yang alhamdulillahnya sih, yang hari kedua itu tetangga bisa ngambil kompor gasnya, terus ditaruh di lotengnya, jadi bisa memproduksi air ya, dan kita minta air. Nah alhamdulillahnya seperti itu. Begitu banyak pertolongan Allah, begitu banyak orang-orang yang membantu dan luar biasa para relawan itu. Kamu lagi Cak? Kisah apa nih ya? Kisah apa ya Cak? Kisah Tejungkang sudah. Tanya Gini, kisah yang waktu Kak Ica ini kan salah satu korban bencana banjir juga, bukan? Oh ya, intinya pasti ada terdampak banjir lah, sedikit-sedikit bisa diceritain nggak awal-awalnya tadi terkena banjir, lalu banyak lagi lah cerita-cerita yang belum di-sharing ke kita mungkin gitu ya. Yang ulun sedihnya tuh kan melihat kekanakan yang bayi itu sudah banyak dan Ya, juga nenek-nenek bayi-bayi ya sama orang tua ya. Ya. Dan di situ kan Pampers ya kayak itu. Kami kan bila datang awal yang ke Bulayak itu sudah di sana masih kekurangan sabun, sabun cuci, kan sabun cuci terus apa lagi obat lancap ya, paling banyak lagi kan obat Oh lancap. iya Ustazah, betul. Karena kan beberapa hari terendam loh. Betul. Obat lancat kayak obat-obatan kami di sini belum sampai ya pas hari itu obat-obatan. Tapi Jadi kayaknya diperlukan sekali ya obat lancap iya, obat karena lancap. tergenang air. Iya, Ustazah. Apakah mereka tidak punya sepatu boot? Kan Ustazah kayak kita menyelamatkan Iya, betul. Menyelamatkan nyawa aja sudah alhamdulillah gitu loh. Lupa. Kirain perlu persiapan ya. Cari sepatu boot dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Selamat nyawa aja udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Kalau misalnya Ustazah. lagi harta benda. Jadi banyak banget tuh kerugian sampai berapa miliar, berapa triliun ya untuk Kalimantan Selatan sendiri. Ya, kita langsung. Kalau yang di Arangan itu ada 4 buah Ustazah rumah ada di Besisa lalu jadi sampai Arangani ya. Arangani Ustazah. Habis itu di sana tuh ada nenek-nenek yang hendak hari pertama tuh kan kami datangi, yang kedua tuh kan alhamdulillah sudah ada terpal kayak itu. Dan akhirnya soalnya pas nenek tuh ingat sudah Ustazah tahun kami barat 2 hari salah. Bu Hadi kami yang datang kemarin kan? Ada betul. Cang Sidin kasih ke rumah aja nenek. Adang jualan nih ay. Yang betul sekali begenangan jual Walaupun nanti ke kawanan dulu kayak itu nah. Habis itu datangnya nenek, assalamualaikum nenek. Betul soalnya anu lah mau kena lah bila ada aja kayak itu. Oh mau kena lah. Jadi habis itu nih lah insyaallah ya kami. Karena kami ada membawa mukena tapi sudah dibagi-bagi Ustazah. Jadi belum terasa nenek tadi lah. Belum terasa Jadi betul alhamdulillah esok harinya ada kawan ulun kan sama anak juga tuh di status di mana-mana di IG sekalinya ada yang anak Arangani bukan Amuntai juga. Bukan Amuntai. Sekalian aja tuh titip mukena gasan ini dan ini betul alhamdulillah dipotokannya dan sudah sampai mukena itu kan ini. Alhamdulillah. Kan, ya. Jadi kemarin itu kan Ica juga ada galang Al-Qur'an ya Ica. Kenapa Ica? Apakah ada yang menanyakan Al-Qur'annya atau seperti apa? Ini kan ada masjidnya Ustazah, ada TPA kayak itu. Kan di bertahun semua terendam Ustazah. Jadi Quran Quran habis itu mukena lo kayak itu habis itu Iqra kan ngalih Ustazah. Kalau sudah terendam kan ada yang kada bisa dipakai lagi. Iya sudah basah kuyup gimana bisa digunakan. Apalagi luntur ya tulisannya. Dan perpustakaan kita juga nyemplung itu berapa ribu ya? 7.000 buku terendam. Ya Allah. Murah kata kita. Belum lagi kan perpustakaan kita yang kecil-kecil kayak gini. Tapi alhamdulillah SD kita Set Al Khair sih aman aja. Alhamdulillah. Tidak terlalu tinggi banget ya banjirnya. Tapi yang kasihan itu yang kayak di SD Hantakan, SD Bulayak, SD Dar Ajab. Itu apakah ada sekolahan yang hancur, Cak? SD Bulayak Ustazah turun dari jembatan lah. Di kanan tuh kan oh iya SD nah itu hancur lalu. Ya Allah Ya Allah. Itu ada jembatan terus ada SD seberangnya orang yang jualan jaring itu ya. Kita belok Bulayak belok kanan lah. Nah bisa kayak naik jembatan lah. Nah di situ kan ada SDN Bulayak. SDN Bulayak berapa lupa. Habis itu di sebelahnya tuh ada masjid. Jadi di situ tuh sudah hancur tuh Pak. Nih kada berbentuk lagi nih. Bangunannya sudah runtuh.
Ya Allah, Emang jangan perlu kayak gitu. perbaikan infrastruktur ya. Tinggi. Perbaikan di mana-mana ini karena bangunan, jalan, jembatan dan sebagainya. Nah, waktu sampai ke Barabai ada jembatan yang rusak atau gimana? Waktu di sini belum ada sih kemarin itu kan ya. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Aman aja ya dari Mm-mm. Haruyan ke Barabai ya. Iya. Kalau dari daerah itu apa? Oh, Ada jembatan yang rusak atau waktu ke pegunungan ada jembatan yang putus atau gimana? Kalaunya itu paling di daerah-daerah yang kami lewat itu sudah kayak di alat tuh loh, ada yang river tubing Meratus kan. Oh iya, Nah itu hancur sudah. Yang jembatan tuh perasaan termasuk kuat tinggi loh. Yang itu habis itu daerah Waki itu nah, yang kayak Bejandik tuh habis sudah jembatan-jembatan sampai Waki ujung Bejandik tuh. itu berarti apa? Jembatannya. Jadi sungai biasa aja lagi. Iya betul. Anak kemarin kan ke sana kan. Biasanya kita tempat foto-foto, di situ ada tulisan Riam Bejandik dan itu tuh longsor tanpa sisa dan jembatan-jembatan di sana tuh 1, 2 berapa jembatan itu yang nyebrang ke sana itu udah putus. Jadi nggak bisa gimana miris gitu lihatnya dan orang-orang di sana pun berarti spot pariwisata di HST lumpuh total. Iya. Betul. Gimana dengan Limbuhang ya? Limbuhang sama gimana dengan apa sih? Pulau Mas. Pulau dan yang lainnya. Turut berduka juga ya. Tapi kalau misalnya pariwisata masih bisa bangkit ya mungkin nanti kita perbaiki. Cuman kita tuh yang perlu kita bantu sekarang tuh orang-orangnya. Orang-orang ya betul. Ya. Terus bantuan yang paling mereka perlukan itu sekarang apa? Supaya tepat sasaran juga kan. Betul sekali. Dan dengar-dengar juga di alat ya kalau nggak salah ada keluarga tuh di sana. Katanya gini, kan ada langgar di sana tuh yang deket jembatan. Itu langgarnya itu ketika mengumumkan hati-hati waspada air naik gitu. Ketika orangnya itu turun dari langgar itu hilang tanpa jejak. Itu berarti, keluarga yang cerita di situ. Berarti bapaknya juga hilang. Enggak, bapaknya itu turun. Kayaknya Allah Maha Besar gitu, menyelamatkan beliau. Makanya saking ininya kan kemarin ke situ entah hari keberapa karena memang ada keluarga di sana juga, ada teman-teman Om juga di situ, banyak yang terdampak. Kata mereka, kami nih awalnya kan cerita gini, ada orang di daerah Haruyan, dia kan kerja gitu. Nggak tahu kenapa perasaannya gitu ke anak istrinya khawatir gitu, tiba-tiba balik ke desa alat tersebut. Setelah orangnya balik beberapa lama cuma berbaring sebentar untuk merebahkan badan, ada kabar bahwa air itu naik dan langsung tanpa apapun yang dibawa mereka naik ke gunung yang lebih tinggi. Perjuangan banget. Perjuangan banget itu. Berasa kejaman itu sudah ada lah. Iya. Ketika mendengar hal itu miris banget gitu loh. Mereka di sini mungkin ya kalau nggak ada yang peduli sama mereka, mungkin mereka bisa kelaparan gitu kan. Apalagi awal-awal tuh kan baju dan lain sebagainya tuh nggak bisa dipakai karena basah dan sampai hampir atap lah. Ada yang hilang juga rumahnya di situ. 500-an rumah kalau didata dari apa sih koran-koran itu kurang lebih 500-an, 9 orang meninggal, 5 orang masih tidak diketahui. Pokoknya tapi kalau data hari ini nggak tahu sih update-nya seperti apa, nanti kita coba cari di media koran kita ya. Iya. Biasa. Mungkin tadi yang memberitahu Trina adalah malaikat. Mungkin ya. Tapi kayaknya orang sana deh, orang-orang yang dikenal sih soalnya yang di sana katanya setelah beliau turun dari langgar tersebut, langgarnya hilang dibawa arus anyut tanpa bekas, tanpa jejak. Saking ini deras banget ya. Saking deras banget gitu, sampai-sampai kan aduh gimana mau nanya apa lagi, nggak tahu lagi sama mereka yang di sana saking ininya kan. Pokoknya nggak tahu lagi deh. Kalau nggak ada orang-orang yang di luar HST yang mau membantu mereka ini, kami nggak bisa. Kita betul-betul lumpuh 4 hari itu, nggak bisa saling membantu karena kita sendiri pun apa sih menyelamatkan diri masing-masing ya. Cuman bisa bantu orang sekitar kita, nggak bisa untuk banyak. Jadi alhamdulillah banget para relawan yang jauh-jauh dari Samarinda, dari dari luar kota, baik itu Banjarmasin nih ya. Sampit ada jauh. Sampit juga ada. Macam di mana-mana Masya Allah. Luar biasa. Pokoknya kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh relawan yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia pokoknya yang sudah menyalurkan dana, tenaga dan lain sebagainya.
Terima kasih banyak. Meskipun mereka tidak datang langsung, mereka mengirim lewat komunitas-komunitas yang mereka percaya untuk bisa membantu ke sini. Makanya lancar banget ya makanan untuk kita, konsumsi untuk kita dan sebagainya. Luar biasa banget para relawan. Terima kasih Allah yang sudah memanggil mereka untuk bisa membantu. Ada lagi, Cak? Dan untuk relawan yang ada juga Ustazah yang berjalan sampai 18 kilo Ustazah dari orang Kandangan lo bisa sampai paling lo kendaraan atau sampai alat lo naik ke Pantai Uang itu jaraknya 18 kilo Ustazah. Jalan kaki. Kemana sih ada motornya? Ditinggalkan karena kau naik Ustazah. Oh. Jadi kayaknya tuh bukan yang kencang naik gunung juga buahnya. Jadi tas tuh hibak lo. Kami anak anu doakan kami gitu. Ya Allah. Esok harinya kan kami ke sana lagi ke alat. Bukan yang semalam kah? Bukan Kandangan kah? Enggih ya. Kan hari idenya sampai di sana, esoknya hanya bulik kayak itu Ustazah berjalan kaki ya Allah. Tapi buahnya singgah juga bermalam. Luar biasa sekali ya perjuangan ya. Jadi ada yang berjuang dengan jalan kaki, ada yang berjuang dengan trailnya, ada yang berjuang dengan mobilnya. Dan alhamdulillah sih kita ada bantuan pesawat ya, helikopter ya, yang bisa bantu langsung daerah atas yang aksesnya nggak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi pakai heli tadi mengangkut logistik bantuan. Alhamdulillah banyak orang yang baik di dunia ini, Masya Allah luar biasa. Dan ini kegiatan Kak Ica ya nih. Coba lihat ya. Bisa dijelaskan Kak Ica ada apa aja di sini itu tadi? Ada baurak tikar apa Ica? Terpal ini ya. Kurang aruh Ica. Ada trauma healing. Oh trauma healing ya. Seperti trauma apa tuh? Healing. Itu bersama psikolog tadi ya. Berarti ini ya psikolognya ya? Iya 2 orang itu. Masya Allah luar biasa. Semoga. Ada dokter juga nggak sih ikutan? Kalau habis semalam kan ada membawa dokter. Oh jadi psikolog aja ya. Ya. Mungkin ada di posko spesial dokter mungkin juga ya yang kita tahu. Pokoknya intinya kita doakan saja semoga semua relawan berkah hidupnya, sehat selalu dan juga jangan berhenti menjadi orang baik, tetap selalu menjadi orang baik gitu ya. Semangat untuk semuanya. Ini bisa dijelaskan. Nah itu di desa Rangani. Nah itu ada dedek bayi. Ya Allah. Nah padahal ada di udah kawan ulinya berfoto, di foto tuh tekurihing ya Allah kayak apa kayak itu dah. Senang banget senyum ya. Enggih. Nah ada juga lo yang malah ulun sedih bener tuh pas di Batu Tunggal Ustazah. Batu Tunggal tuh nenek-nenek. Ada cerita apa di Batu Tunggal? Nenek-nenek kan rumah belakangnya tuh hancur, tertinggal pelatar Ustazah. Ya Allah. Terus kami anak bulik lo sebelumnya di pelatar aja tertinggal. Jadi lo kayak ini. Ulun cangang udah Nini tuh. Makasih lah je Nini. Ya Allah, Nini kayak tuh nah. Sidin dalam keadaan yang kayak ini musibah kayak ini Sidin mesti kau tekurihing kayak tuh lo suara ya Allah. Ya Allah ulun itu ya malah ulun rasa anu benar kayak itu. Ingin kembali untuk bantu lagi lah. Iya, Nini ada Nasila, ada tadi diantara orang je Nini. Ya Allah jujur saat keadaan kayak ini aja Sidin masih kawa tekurihing gitu nah. Kayak tekurihing gitu puji terima kasih kalau nya seorang julun berada di posisi Sidin kawalah yang kayak itu betapa kuatnya orang-orang di sana ya Masya Allah. Insya Allah luar biasa. Jadi menguatkan kita para relawan ya ketika melihat mereka bersemangat, mereka antusias, mereka kayak excited banget menerima kedatangan para relawan itu. Jadi semangat tambahnya ya. Jadi kayak terobati perjalanan yang kita tempuh sejauh apapun kita naik gunung ataupun medan yang kita lewati kayak terbayarkan kayak gitu ya. Betul. Bahkan nggak berasa jadinya gitu ya. Luar biasa. Mungkin juga nih kayaknya ada yang pakai kelotok juga Ustazah Nunuy. Bisa juga di sharing-sharing apa mungkin sensasi pertama kali naik kelotok dan lain sebagainya bisa diceritakan ya perjuangannya ketika menjadi seorang relawan. Oh gitu. Jadi kemarin itu dapat kesempatan bantu teman-teman juga untuk menyalurkan donasi dan itu daerah yang kita datangi bukan daerah pegunungan tapi daerah perairan. Dan itu adalah perairan Mantaas. Mantaas itu kan dikenal dengan air yang turun dari Barabai. HST itu jatuhnya itu terakhirnya tuh di Mantaas. Itu puncaknya di situ. Iya, di situ. Jadi kalau di Barabai sudah surut, di Hantakan sudah surut, di situ baru mulai. Ya Allah. Dan banjirnya itu paling sedikit 1 bulan airnya tergenang di sana. Dan mereka masih banjir ini posisinya. Jadi untuk menyerahkan bantuan kepada mereka yang di Mantaas, di Kayu Rabah dan yang di daerah-daerah yang perairan tadi menggunakan kelotok. Jadi harus menggunakan alat transportasi pakai perahu tadi.
Dan itu pengalaman pertama untuk naik perahu ya. Sebelumnya sebenarnya saya sangat takut untuk naik perahu karena nggak bisa berenang. Tapi karena panggilan jiwa untuk bantu, panggilan kemanusiaan, nekat aja nih. Insya Allah kalau kita membantu, Allah juga akan membantu kita. Betul, jadi nekat aja. Kalau misalnya memang terjadi sesuatu apa-apa, insya Allah niatnya gitu baik untuk bantu seperti itu. Jadi tegang-tegang kayak gimana gitu ya sensasinya. Nah rencananya kita hari ini juga mau bantu lagi teman-teman kita yang ada di Kayu Rabah, yang ada di apa sih daerah-daerah pinggiran yang belum terjamah, yang belum yang belum begitu maksimal dapat bantuan. Katanya sih kalau di daerah pegunungan atau di daerah yang sekitar Alat Hantakan itu sudah banyak banget bantuan. Betul banget. Jadi kita mau memeratakan bantuan ke daerah lain yang belum begitu banyak atau masih minim bantuan seperti itu. Ya, oke, luar biasa. Semoga berkah selalu perjuangannya dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan karena mungkin Kak Nunuy ada kegiatan lagi ya. Sekarang sudah pukul 10 Wita. Mungkin Kak Ica atau Kak Nunuy ada yang mau disampaikan lagi. Ica ada closing statement, Ica? Mungkin harapannya gimana nih untuk para pemerintah terutama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya nggak terjadi lagi hal seperti ini gitu. Mungkin Kak Nunuy dulu deh ya. Ya, untuk untuk kita sendiri untuk kita sendiri terutama bagaimana kita bisa menjaga alam ya. Bagaimana kita bisa menyatu dengan alam dengan tidak merusaknya. Bencana ini bisa jadi teguran atau bisa juga cobaan bagi kita semua. Gimana kita tuh harus bisa membalanskan hubungan kita antara dengan alam. Karena kan kalau misalnya kita lihat lagi kembali, itu karena terjadi kerusakan di mana-mana kan yang mengakibatkan ekosistem itu nggak seimbang sehingga air tadi meluap. Kalau kita menyalahkan tentang curah hujan itu nggak sepenuhnya itu salah curah hujan. Betul. Bisa jadi itu karena salah kita sendiri. Kita yang buang sampah sembarangan, kita yang menebang pohon, kita yang menambang. Jadi masing-masing kita introspeksi diri lah. Betul. Seperti itu. Jadi kalau untuk kita introspeksi diri bisa jadi kita banyak banget dosa, kita banyak banget maksiat sehingga Allah ingin menegur kita lewat bencana ini. Dan untuk pemerintah mungkin diatur lagi tata ruangnya, diatur lagi drainasenya sehingga air itu bisa dengan lancar turunnya dan tidak menggenang seperti itu. Untuk pemerintah tetap semangat, tetap survive untuk bangkit, kita bisa bangkit. Oke. Oke, luar biasa pengalaman mereka berdua. Mungkin bisa disapa sahabat-sahabat yang sedang menonton kita. Selamat bergabung untuk seluruh sahabat yang telah menonton live streaming kita dan on air kita di 92,7 FM. Dan selamat bergabung juga untuk ayahandanya Zia. Selamat bergabung, beliau ini juga merupakan relawan juga ya. Relawan juga yang luar biasa. BPK dan krunya. Yang beliau mungkin bisa mau bergabung di Zoom. Boleh ya, bisa dicatat nomor Zoom-nya. Abah Jia silakan masuk, kita nanti bisa diskusi sebentar pengalamannya dari tim BPK yang luar biasa menyemprot rumah-rumah untuk membersihkan dan juga naik ke pegunungan untuk mengantarkan bantuan ya. Ayah Zia bisa dibuka ya chat WA-nya, di situ ada alamat Zoom. Ya silakan masuk. Dan passwordnya. Ayah Zia bisa masih standby ya di Facebook kita ya, Yazia ya. Al Khair FM ya? Iya, Al Khair 92,7 FM. Bisa sharing-sharing tentang pengalamannya juga menjadi seorang yang luar biasa ya tentunya untuk HSD tercinta. Ayah Zia bisa dibuka mungkin. Ya, beliau sudah membuka chat ke Ana gitu ya. Ya, semoga bisa bergabung via Zoom. Ya, sambil menunggu Ayah Jia mungkin kita bisa saksikan video-video berikut ini ya. Semoga bisa diputar nggak, Nak? Insyaallah bisa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, itu kondisi setelah terjadi banjir ya. Januari yang dikatakan menjadi awal banjir di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Banjir dahsyat yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meninggalkan luka mendalam bagi warga Bumi Murakata. 8.000 jiwa mengungsi dan 68.000 warga terdampak atas banjir ini.
Banjir terparah terjadi di Kecamatan Antakan dan Barabai. Di Kecamatan Antakan bahkan banjir menghancurkan ratusan rumah warga. Video ini dimaksudkan atas rasa terima kasih untuk para relawan yang hingga detik ini turut serta membantu korban banjir dan para pendonasi dari berbagai daerah. Ya. Semoga Tuhan membalas semua yang kalian lakukan. Dan warga Barabai sangat berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Warga HSC. Salam. Barabai banget. Barabai banget. Terima kasih kepada para relawan fotografer yang sudah juga menyumbangkan drone-nya, HP-nya dan sebagainya untuk mendokumentasikan, sehingga kita yang misalnya terdampak jadi korban gak bisa mendokumentasikan, jadi bisa melihat seperti ini ternyata kondisi Barabai pada saat banjir. Ya. Betul. Dan mungkin ini ada persembahan juga karangan seseorang yang sangat luar biasa juga ya, bisa kita tampilkan di sini. Semoga beliau ini selalu. Ya, masuk mau. Zoom-nya Ayahnya Zia bisa bergabung. Klik Zoom. Klik Zoom-nya. Alamatnya di 944 564. WA sampai sabuting jadi kopi. WA dibuka, link. Dan oke gitu. Dunia tidak lagi sedang bercanda. Banyak sudah bencana yang melanda. Apakah kita bisa mengambil pelajaran darinya? Atau hanya sekedar lewat begitu saja? Bencana yang datang hendaknya bisa membuat kita jauh lebih sadar dan mengerti arti dari hidup sebenarnya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan pulang. Kenapa sih harus menunggu bencana datang baru kita tersadar? Bencana yang menimpa negeri ini bukan sekedar fenomena alam. Bencana yang datang bisa jadi teguran dari Allah dan juga ujian darinya. Dan hendaknya kita ada perubahan, ada perbaikan, dan ada keinginan untuk kembali ke jalannya. Kurang-kurangin maksiat. Yuk kita tobat dan jadilah muslim yang taat. Sedikit flashback 14 Januari yang dikatakan menjadi awal banjir di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Banjir dahsyat yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meninggalkan luka mendalam bagi warga Bumi Murakata. 8.000 jiwa mengungsi dan 68.000 warga terdampak atas banjir ini. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Antakan dan Barabai. Di Kecamatan Antakan bahkan banjir menghancurkan ratusan rumah warga. Video ini dimaksudkan atas rasa terima kasih untuk para relawan yang hingga detik ini turut serta membantu korban banjir dan para pendonasi dari berbagai daerah. Semoga Tuhan membalas semua yang kalian lakukan. Dan warga Barabai sangat berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Salam. Barabai banget. Air adalah sumber kehidupan. Ketika air menetes, terlihat indah dan begitu menyejukkan. Air dapat mengajarkan kita tentang arti sebuah kehidupan. Bahwa air yang tenang suatu saat bisa membuatmu hanyut dan tenggelam. Ya, seperti bencana yang melanda. Itu adalah teguran darinya. Karena kita terlalu asik dan hampir terlena oleh dunia. Pada akhirnya, Tuhan menegur dan mengingatkan kita semua bahwa dunia ini sudah tua. Mari berbanyak amal soleh kita agar kelak selamat dan bisa berkumpul di surganya.
Air adalah sumber. Dunia ini memang tempat tanggung sandiwara. Menyelamatkan para kucing-kucing ya dan memberi makan kucing. Nah, seperti apa tuh ceritanya? Nah, lah ngarannya ulun ke tujuh kucing lah. Jadi kalau nya kemana tuh berpikiran tuh hendak membawa makanan kucing. Jadi membawa makanan kucing ya? Aya enggak. Nah, kalau di Arangan itu awal-awal tuh ulun kada membawa makanan kucing. Jadi apa kami diberi nasi loh. Nah, habis tuh nasi itu masih sihakan ulun panjang umur kucing nih. Maka Arangan itu kan lumayan deras Ustaz ya. Dan kucingnya bisa bertahan tuh luar biasa ya. Enggak, entah di mana kan harusnya deras ya. Enggak. Apakah dia di atas atap? Mungkin masing-masing rumah juga Ustazah yang makan diselamatkan oleh pemiliknya mungkin ya. Iya, amun jadi alat sebelum tuh ada hilang wadah mamanya kawan ulun. Nah, di sana tuh Jasidin sudah sampai siapa nih? Sampai di batis ya sudah. Habis tuh aku Jasidin kada kau meninggalkan rumah pun kucing kada aku bawa. Jadi habis tuh Sidin jadi ambil menyelamatkan kucing juga ya? Kucing dulu Sidin dipikirkan Sidin kucing dulu. Cat lovers banget lah. Jadi habis itu diambil Sidin karung dibuat Sidin dibawa Sidin naik ke atas. Jadi bukan membawa harta tapi membawa kucing. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Karena mungkin kucing itu teman hidup Sidin. Yang melengkapi kehidupan Sidin sehingga Sidin tanpa kucing rasanya tak lengkap gitu loh. Oke, subhanallah ubuy. Jadi Sidin samingguan juga sama aja juga kayak kami makan mie lawan hintalo. Kucing tadi ya Allah. Ya Allah. Jadi dia kurus aja sudah aja. Rame banget lah. Ada yang street feeding itu yang kayak ada relawan yang menyelamatkan kucing-kucing setelah banjir. Ada kan melihat videonya kan. Itu lucu. Apa sih? Di Martapura. Martapura juga. Oh, di Martapura ya itu ya? Ya, selamat bergabung Ayahanda Zia. Nah, welcome. Ya, selamat. Assalamualaikum. Selamat bergabung. Sehat? Lagi di mana nih posisi nih Abajia nih? Lagi di kantor polisi ya? Suaranya kada keluar apa? Sebentar. Aktifkan headset ini kan ada. Ini kau bolak ada headset. Mohon maaf, itu Pian belum join audio. Klik join audio di sebelah kiri bawah. Sudah? Sudah ulun sempat. Itu loading di Facebook Ustaz nggih. Itu udah ada muhanya tapi suaranya tetap Connect audio. Cek. Zia bisa di join audio. Sidin sudah terlalu fokus untuk bercerita sepertinya. Abazia bisa dijoinkan audionya. Klik Zoom. Bawah ada audio. Dengan Abah Jia, sepertinya beliau sangat seru sekali bercerita, tapi kita belum bisa menangkap apa yang beliau sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, ayahandanya Zia, audio Pian belum dijoin, jadi kami di sini belum bisa mendengarkan. Join audio. Mungkin loading sedang jaringan audionya belum connect, jadi kami tunggu. Standby di daerah yang bersinyal.
Kayaknya ini terkendala sinyal ya. Padahal kita sudah berusaha untuk mengonek beliau nih, cuman hilang, putus, hilang, timbul tenggelam kayak gitu ya Nas, Mungkin sinyalnya. Terkendala sinyal, mungkin hujan ya. Atau nanti kita panggil aja spesial ke sini lagi buat aja banget. Acara buat beliau nanti. Abah J nanti spesial ya datang ke sini ya untuk bercerita tentang pengalamannya selama jadi tim relawan banjir. Betul. Bawa juga teman-teman relawan yang lainnya dari BPK. Dan kalau nggak salah kemarin lihat story Abah Jia ini sama Jianya turun ke lapangan. Luar biasa sekali beliau ini. Luar biasa ya. Nanti berarti kita buatkan aja acara spesial aja. Oke, insya Allah spesial bersama beliau nanti langsung di Nasi sini ya. Dan semoga sehat selalu Abah Jia. Dan selamat beraktivitas kembali. Semoga selalu dalam lindungannya. Dan terima kasih sudah bergabung walaupun belum bisa terdengar suara Abah Jia di sini, tapi kami selalu mendoakan semoga Pian selalu sehat dan semangat terus untuk berjuang menjadi relawan terutama untuk kabupaten kita tercinta ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya. Terima kasih Abah Jia sudah bergabung. Nanti kita buatkan acara ya. Tunggu undangan berikutnya dari radio kita. Kita closing aja, tutup aja nak. Ya siap. Mungkin Ustazah bisa disapa sebentar dan setelah itu baru wassalamualaikum untuk para pendengar. Ya, sahabat Al Khair, terima kasih banyak sudah 1 jam lebih bersama kita di sini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menjadi pendengar yang setia. Kita berharap semoga HST cepat bangkit kembali, amin, Indonesia pulih juga, dan bencana ini segera berakhir mungkin ya, dan kita yang terdampak diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian ya acara kita pada hari ini, semoga bermanfaat tentunya untuk para relawan, semangat, dan untuk yang selalu berjuang ya, terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat yang mau menyumbangkan hartanya, mungkin baik itu sedekahnya gitu ya, bisa langsung melalui Kak Ica atau Kak Nunui gitu ya, atau bisa melalui unit Jiswab Al Khair gitu ya. Dan bisa langsung hubungi di sini donasi Anda bisa melalui Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Kalsel. Untuk konfirmasi donasi bisa melalui admin di 0823 3872 4325. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata. Dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini memang tempat tanggung sandiwara. Tapi Insya Allah sebentar lagi kami naik ke desa Arangani dan terajak dan sekitarnya kemarin. Dan ini adalah
adalah salah satu proses healing bagi anak-anak yang terdampak banjir di Desa Arangani. Kita bersama 2 orang psikolog dan beberapa guru SD lainnya yang membantu kami untuk menghilangkan sedikit trauma dari mereka. Dunia ini memang tempat panggung sandiwara. Tapi dunia ini diciptakan untuk dijaga, bukan untuk diporak-poranda. Bencana ini datang sebagai teguran untuk kita semua. Apakah kita sadar? Atau semakin merajalela? Dan jika kita berbicara tentang dunia, memang tidak akan ada habisnya. Tapi haruskah kita merusaknya? Tidak. Seharusnya kita menjaga apa yang telah Tuhan titipkan untuk kita semua. Mari kita sadari bersama dan jaga apa yang telah Tuhan titipkan untuk kita semua. Jangan sampai Tuhan murka dan meluluh lantahkan dunia. Dunia tidak lagi sedang bercanda. Banyak sudah bencana yang melanda. Apakah kita bisa mengambil pelajaran darinya? Atau hanya sekedar lewat begitu saja? Bencana yang datang hendaknya bisa membuat kita jauh lebih sadar dan mengerti arti dari hidup sebenarnya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan pulang. Kenapa sih harus menunggu bencana datang baru kita tersadar? Bencana yang menimpa negeri ini bukan sekedar fenomena alam. Bencana yang datang bisa jadi teguran dari Allah dan juga ujian darinya. Dan hendaknya kita ada perubahan, ada perbaikan, dan ada keinginan untuk kembali ke jalannya. Kurang-kurangin maksiat. Yuk kita tobat dan jadilah muslim yang taat. Sedikit flashback ke 14 Januari yang dikatakan menjadi awal banjir di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Banjir dahsyat yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meninggalkan luka mendalam bagi warga bumi Murakata. 8.000 jiwa mengungsi dan 68.000 warga terdampak atas banjir ini. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Hatakan dan Barabai. Di Kecamatan Hatakan bahkan banjir menghancurkan ratusan rumah warga. Video ini dimaksudkan atas rasa terima kasih untuk para relawan yang hingga detik ini turut serta membantu korban banjir dan para pendonasi dari berbagai daerah. Semoga Tuhan membalas semua yang kalian lakukan. Dan warga Barabai sangat berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Salam.
Barabai banget. Air adalah sumber kehidupan. Ketika air menetes, terlihat indah dan begitu menyejukkan. Air dapat mengajarkan kita tentang arti sebuah kehidupan. Bahwa air yang tenang suatu saat bisa membuatmu hanyut dan tenggelam. Ya, seperti bencana yang melanda. Itu adalah teguran darinya. Karena kita terlalu asik dan hampir terlena oleh dunia. Pada akhirnya, Tuhan menegur dan mengingatkan kita semua bahwa dunia ini sudah tua. Mari berbanyak amal soleh kita agar kelak selamat dan bisa berkumpul di surganya. Hidup indah bila mencari berkah. Seperti sedekah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Perbanyak sedekah dan jangan pernah serakah. Karena sedekah bukan hanya dengan rupiah. Bersedekahlah di jalan Allah, insya Allah hidup akan indah. Dan jangan takut susah, karena dengan sedekah hidup akan berkah. Dunia ini memang tempat panggung sandiwara. Tapi dunia ini diciptakan untuk dijaga, bukan untuk diporak-poranda. Bencana ini datang sebagai teguran untuk kita semua. Apakah kita sadar? Atau semakin merajalela? Dan jika kita berbicara tentang dunia, memang tidak akan ada habisnya. Tapi haruskah kita merusaknya? Tidak. Seharusnya kita menjaga apa yang telah Tuhan titipkan untuk kita semua. Mari kita sadari bersama dan jaga apa yang telah Tuhan titipkan untuk kita semua. Jangan sampai Tuhan murka dan meluluh lantahkan dunia. Dunia tidak lagi sedang bercanda. Banyak sudah bencana yang melanda. Apakah kita bisa mengambil pelajaran darinya? Atau hanya sekedar lewat begitu saja? Bencana yang datang hendaknya bisa membuat kita jauh lebih sadar dan mengerti arti dari hidup sebenarnya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan pulang. Kenapa sih harus menunggu bencana datang baru kita tersadar? Bencana yang menimpa negeri ini bukan sekedar fenomena alam. Bencana yang datang bisa jadi teguran dari Allah dan juga ujian darinya. Dan hendaknya kita ada perubahan, ada perbaikan, dan ada keinginan untuk kembali ke jalannya. Kurang-kurangin maksiat,
Yuk kita tobat dan jadilah Muslim yang taat. Sedikit flashback ke 14 Januari yang dikatakan menjadi awal banjir di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Banjir dahsyat yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meninggalkan luka mendalam bagi warga Bumi Murakata. 8.000 jiwa mengungsi dan 68.000 warga terdampak atas banjir ini. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Atakan dan Barabai. Di Kecamatan Atakan bahkan banjir menghancurkan ratusan rumah warga. Video ini dimaksudkan atas rasa terima kasih untuk para relawan yang hingga detik ini turut serta membantu korban banjir dan para pendonasi dari berbagai daerah. Semoga Tuhan membalas semua yang kalian lakukan, dan warga Barabai sangat berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Salam Barabai banget.